Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jumpa lagi di sini dengan saya Bunda Wiji Winaras, tentu saja di channel Wiji Winaras. Baiklah sedulur semua, pada pertemuan kali ini Bunda akan membahas masih tentang pemijatan. Sedulur semua, pijat menjadi salah satu cara untuk meredakan atau menghilangkan rasa capek, letih ketika seharian beraktivitas atau bekerja. Dan di Indonesia ini ada banyak macam jenis pijat. Namun yang cukup dikenal atau banyak diminati adalah jenis pijat tradisional. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti akan Bunda bawakan di sini. Jenis pijat tradisional dan manfaatnya. Jenis pijat yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun lamanya ini telah dilakukan bahkan sebelum pelayanan kesehatan formal. Itu sebabnya, masyarakat Indonesia tidak dapat terlepas dari pijat ini. Sejarah pijat tradisional. Pijat adalah bagian dari pengobatan tradisional di Indonesia dan telah dilakukan secara turun-temurun. Pengobatan ini masuk ke dalam tradisi dan budaya Indonesia, tetapi juga dipengaruhi negara asing seperti China dan beberapa negara Eropa. Pengaruh tersebut dibuktikan melalui relief Karma Wibangga di Candi Borobudur. Relief ini menggambarkan seorang pria memperoleh sejumlah perawatan dari beberapa wanita, seperti pijatan di kepala, tangan, hingga kaki. Pijat tradisional di Indonesia ternyata terdiri dari berbagai macam yang bisa sedulur pilih sesuai kebutuhan. Berikut sederet jenis pijat yang cukup terkenal di kalangan masyarakat, mulai dari refleksi hingga bekam. Pijat refleksi. Pijat refleksi merupakan jenis pijat tradisional yang populer di kalangan pekerja. Pasalnya, refleksi berbeda dengan pijat biasa. Ahli pijat refleksi akan memfokuskan diri terhadap titik-titik yang ada pada tubuh, terutama pada kaki dan tangan. Ini dikarenakan titik kaki dan tangan memberikan pengaruh langsung terhadap saraf-saraf organ. Alhasil, tekanan tersebut memberikan dampak terhadap fungsi organ, seperti melancarkan peredaran darah atau mengurangi sakit kepala. Bekam. Selain refleksi, jenis pijat tradisional lainnya yang kerap dijadikan sebagai alternatif yaitu bekam. Pengobatan tradisional asal Cina dan Timur Tengah ini disebut dapat meredakan rasa sakit dan nyeri otot. Seperti yang sedulur ketahui, bekam memanfaatkan alat yang disebut cawan yang menghisap lapisan kulit dan lemak dari otot. Bahkan alat yang terbuat dari gelas plastik atau silikon ini dapat memindahkan lapisan otot satu sama lain. Pijat perut. Bila sedulur ke daerah Jawa Tengah dan sekitarnya, sedulur mungkin menjumpai pijat tradisional yang berfokus pada daerah perut. Jenis pijat ini memiliki titik yang disebut pulung ati. Nantinya, ahli pijat akan memijat ulu hati bagian perut kiri dan kanan sebelah atas pusar. Pijat perut ini bertujuan meredakan perut kembung, diare hingga susah kentut. Urut. Pada dasarnya teknik urut tidak jauh berbeda dengan jenis pijat tradisional pada umumnya. Namun, tekanan yang dihasilkan pijat urut lebih keras dan melibatkan dorongan, serta menahan beberapa titik di tubuh sedulur. Umumnya, urut cocok untuk sedulur yang sedang mengalami rasa lelah yang luar biasa karena cukup efektif. Terlebih lagi, jenis pijat ini cukup terjangkau sehingga digemari oleh semua kalangan. Keempat jenis pijat di atas mungkin bisa dilakukan baik tanpa atau dengan minyak pelumas. Misal, beberapa orang memanfaatkan minyak pijat aromaterapi, minyak kayu putih, atau balsem hangat, sedangkan lainnya tidak. Beberapa minyak yang disebutkan bertujuan melicinkan kulit agar tukang pijat lebih mudah mengerjakan tugasnya. Selain itu, minyak kayu putih atau balsem memberikan efek hangat sehingga tubuh pun terasa lebih rileks. Manfaat pijat tradisional. Sama seperti pijat lainnya, pijat tradisional memberikan efek relaksasi terhadap tubuh yang terasa pegal dan lelah. Selain itu,
Ada beberapa kebaikan lainnya yang bisa sedulur dapatkan dari pengobatan tradisional ini. Antara lain, mengelola stres dan meningkatkan relaksasi, meredakan rasa sakit, nyeri otot dan ketegangan, meningkatkan sirkulasi dan energi, menurunkan detak jantung dan tekanan darah, hingga meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Di samping manfaat untuk kondisi atau penyakit tertentu, sedulur masih dapat menikmati pijat karena terkadang memberikan rasa nyaman. Hanya saja, pijat tradisional tidak bisa menjadi pengganti perawatan medis biasa. Ya sedulur semua, risiko dari pijat tradisional. Sedulur memang bisa mendapatkan manfaat yang beragam dari pijat tradisional. Namun, bukan berarti pengobatan alternatif ini terlepas dari berbagai risiko. Ini terutama bisa terjadi pada orang yang menderita kondisi kesehatan tertentu. Bila sedulur memiliki riwayat penyakit di bawah ini, pertimbangkan lagi apakah pijat perlu dilakukan atau tidak. Gangguan pendarahan, infeksi, patah tulang, osteoporosis, jumlah trombosit yang rendah, luka bakar, atau menjalani penyembuhan luka. Beberapa bentuk pijatan mungkin bisa memicu rasa tidak nyaman keesokan harinya. Namun, pijat biasanya tidak menghasilkan rasa sakit atau ketidaknyamanan. Bila sedulur merasakan sakit atau tidak nyaman saat dipijat, segera beritahu terapis pijat. Umumnya, masalah yang serius terjadi akibat terlalu banyak tekanan dari pijatan yang didapat. Pijat tradisional memang kerap menjadi pengobatan alternatif bagi banyak orang di Indonesia. Tersedia dalam berbagai jenis. Sedulur bisa memilih pijatan sesuai dengan kebutuhan. Walaupun demikian, sedulur tetap perlu berhati-hati ketika ingin mendapatkan pijatan dari orang lain. Ada baiknya untuk memperoleh jasa pijat dari ahlinya guna menghindari risiko yang tidak diinginkan. Demikian tadi yang telah Bunda sampaikan, semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.